politik Islam secara teori, kedua prakteknya dalam sejarah Islam, yang ketiga konteks kekinian, supaya kita tidak berbicara bahasa langit sehingga sulit dipahami oleh orang bumi. Yang pertama teorinya dulu. Jadi kalau diibaratkan Islam itu adalah rumah, dalam rumah itu ada 3, ruang tamu, kamar, dapur. Yang 3 itu adalah akidah, fikih, dan akhlak. Maka ada pembahasan kita di masjid tentang sifat 20, wujud qiyam baqo dan seterusnya, sidik amanah tabligh fatana, tentang mati, tentang hari kiamat, tentang rasul, tentang kitab, tentang malaikat. Ini menjadi domain pembahasan satu kamar yang disebut dengan akidah. Lalu kemudian kamar kedua ada pembahasan tentang fikih, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, mudharabah, murabahah, lalu kemudian fikih siasah, fikih jihad, dan seterusnya. Ini domain satu ruangan yang tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian di sana ada kamar ketiga yang disebut dengan akhlak, atau dalam hadis ihsan, atau yang dipopulerkan ulama konsep di sana dengan istilah tasawuf atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, bagaimana hati bersih dari riya, sum'ah, takbur, diisi dengan zikir, qanaah, ridha, tawakal, sabar. Jadi pembahasan Islam itu tidak pernah keluar dari 3 kamar. Nah, di kamar fikih itu ada satu fikih yang disebut dengan fikih siasah, atau disebut juga dengan fikih daulah, atau disebut juga dengan istilah lain namanya fikih al-khilafah, atau disebut juga dengan istilah lain adalah fikih as-siyasah asy-syar'iyyah. Kitab referensi tertua yang tersendiri, tidak tercampur dengan fikih lain tentang masalah fikih siasah ini, ditulis ulama mazhab Syafi'i, meninggal tahun 450 Hijrah, namanya Al-Imam Al-Mawardi. Kitab dia yang paling besar, panjangnya semeter, namanya kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dia lebih tua daripada Imam Nawawi. Nawawi 676, sedangkan Al-Mawardi 450. Beliau ada menulis satu kitab, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Lalu kemudian beberapa abad setelah itu muncul lagi kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Pada zaman modern, seorang ulama Mesir yang terusir dari Kairo, dapat suaka politik di Qatar, mengajar di sana, namanya Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menulis satu buku berjudul Min Fiqhid Daulah. Jadi kalau ada orang ingin meminimkan Islam tampil minimalis, dibuang akidahnya dengan pluralisme, dibuang fikihnya, dibatasi hanya fikih sholat, maka kajian di masjid tak pernah berkembang, hanya air suci mensucikan. Mengkaji tentang masalah cebok itu penting, tapi itu terus tak berubah-ubah, itu pemiskinan Islam. Lalu kemudian akidahnya diminimalisir, fikihnya juga dikhitan, disunat, dipotong, diminimalis, dan kemudian akhlak. Jadi yang tersisa itu kajian-kajian kalau kita dengar akhlak. Akhlak diperkecil lagi pada sabar. Sabar diperkecil lagi pada sabar menerima suami nikah lagi. Jadi betapa minimnya Islam. Jadi seolah-olah kalau sudah berislam itu hanya pada sabar, ridho, ya udahlah ikhlas aja. Padahal Islam itu adalah seperangkat aturan way of life. Bagaimana cara hidup, dari mulai cara berjalan, cara makan, cara minum, semua diatur dalam Islam yang tergabung dalam satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam fisilmi kafah, total. Jadi jangan kita menampilkan rekonstruksi Islam seolah-olah ada Islam yang baru. Islam ini sudah baku, dia bukan agama baru. 1443 Hijrah, hampir 15 abad, disusun oleh para ulama yang amat sangat cerdas,
dengan disiplin ilmu fikih, usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, ditambah lagi dengan tafsir, ulumul Quran. Sekarang ada yang ingin mengganti kajian ulumul Quran, mau diganti dengan hermeneutik. Istilah hadis mau dibuang, mau diminimalisir hanya pada sahih dhaif Albani saja. Lalu kemudian ini tidak benar, karena Islam adalah sebuah perjalanan panjang. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam Islam itu tidak ada politik, itu sama dia dengan mengatakan matahari itu punya saya sudah sudah urus izin kepemilikannya. Maka semua yang memakai matahari mesti bayar royalti ke saya. Karena dia mengklaim untuk sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang zaman dulu. Akan ada orang berpikir sebodoh itu di masa akan datang, bahwa tidak setuju dengan person. Ada orang-orang politik yang tidak baik mengatasnamakan agama. Itu personnya, bukan ajarannya. Jadi kita tolong membedakan antara oknum, person, tingkah laku pelaku politik dengan ajaran Islam secara teori. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah prakteknya. Apakah umat Islam itu berpolitik dari sejak awal? Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Makkah tidak bisa, sebetulnya kalau dikatakan tidak bisa, tidak betul juga, karena ayatnya Nabi Muhammad itu bisa melakukan apapun. Dalam ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang mau bisa, karena Allah memberikan dia apapun. Tapi perjalanan dia itu manusiawi, supaya orang berpikir Nabi aja 13 tahun bersusah-susah. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan manusiawi itu. Jangan kita mau instan, mau cepat-cepat. Kalau seandainya langsung saja pemerintahan Islam itu terjadi di kota Makkah, orang akan mengatakan, iyalah, dia kan Nabi, ditolong, kirim Allah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat-malaikat menolong, ditolong Allah, maka dia mudah membuat politik Islam. Kita jangankan ditolong malaikat, Satpol PP aja payah. Nah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan perjuangan ini berat, ya Nabi 13 tahun di kota Makkah itu belum ada apa-apa. Tapi begitu dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dialah pucuk pimpinannya. Masyarakatnya siapa? Muhajirin, Ansor, dan orang Yahudi. Yahudi terbagi lagi beberapa faksi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Mana wilayah kekuasaannya? Makkah dan Madinah. Awalnya Madinah, lalu kemudian tahun ke-8 terjadi pembebasan kota Makkah. Makkah dan Madinah ikut. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umat Islam itu diungkapkan dalam sebuah kalimat, lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meninggal, orang Bani Israel belum sampai ke Palestina, meninggal di tengah gurun pasir Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh seorang laki-laki, muridnya bernama, yang disebut orang sebagai, siapa namanya itu, Joshua dalam literatur barat. Dalam literatur Islam disebut dengan Yusha bin Nun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak demikian. 10 tahun di kota Madinah itu dia sudah susun semuanya. Tempat beribadah, masjid, pasar, Baitul Mal. Petugas-petugasnya, Abu Hurairah pernah diangkat sebagai petugas Baitul Mal. Lengkap semua, barulah dia meninggal. Dan sebelum meninggal dia siapkan panglima perang umur 18 tahun, anak muda bernama Usamah bin Zaid. Jadi ketika beliau meninggal, sahabat itu tinggal melanjutkan saja. Dan pengangkatannya juga tidak dengan monarki. Hierarkinya itu adalah dengan syura. Bermusyawarahlah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian diangkatlah atas hasil musyawarah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Khalifah itu bahasa Arabnya pengganti.
Makanya dalam tarekat kalau Syekh Mursyid tidak bisa datang, digantikan oleh khalifah. Ini khalifah saya di Batam, kalau saya tak bisa datang, kata Tuan Mursyid, dialah penggantiku, khalifah. Khalifah Abu Bakar itu pengganti dalam masalah apa? Pengganti masalah kenabian? Tidak, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Lalu disebut khalifah sebagai masalah apa? Pengganti dalam hal kepemimpinan politik. Karena tidak boleh dunia ini kosong dari kepemimpinan. Makanya mereka bermusyawarah di Satifah Bani Sa'idah, dan masing-masing punya calon. Orang Madinah punya calon, namanya Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Orang Makkah juga punya calon, namanya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu merasa dirinya tidak layak, walaupun dia lebih kuat, anak muda, gagah perkasa, tapi menurut dia ada yang lebih layak. Yang lebih layak itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena waktu Nabi sakit, yang disuruh menggantikan imam sholat adalah Abu Bakar. Menggantikan imam sholat itu seolah-olah signal imamatun sughra, imam kecil sholat, cikal bakal imamatun kubra, imam besar, menjadi khalifah. Ketika meninggal Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab. Nama panggilan terlalu panjang. Kalau Abu Bakar, Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika naik Umar, terlalu panjang. Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka muncul nama baru disebut dengan Amirul Mukminin. Meninggal Umar, naik Utsman. Meninggal Utsman, naik Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, naiklah Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan pindah kepada Muawiyah. Mestinya setelah Muawiyah dilanjutkan oleh adik Hasan, yaitu Sayyidina Al-Husain. Tapi Muawiyah mengangkat anaknya, yaitu Yazid. Terjadi konflik. Berakhir Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Jadi kita tidak punya kepemimpinan global big state dunia internasional belum sampai 100 tahun. Sejak tumbangnya Turki Utsmani 1924. Sekarang 2022. Jadi tidak punya kepemimpinan global big state dunia internasional baru 98 tahun. Sedangkan 1300 tahun. Jadi kita lebih lama punya atau lebih lama tak punya? Lebih lama punya. Jadi bagi yang mau meneliti sejarah, cobalah teliti dari mulai Kesultanan Yogyakarta sampai Kesultanan Riau Lingga punya legitimasi dari Turki. Bahkan Wali Songo itu pun sebagiannya dikirim. Kan Turki kan Hanafi. Kenapa Wali Songo mazhab Syafi'i? Begitulah kebijaksanaan mereka untuk mengirim ulama-ulama yang datang ke Nusantara sesuai dengan mazhabnya supaya tidak menimbulkan konflik. Itu siasah. Politik itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan siasah. Siasah artinya bersiasat. Jadi orang yang tidak pandai bersiasat jangan masuk politik, karena dia akan merusak politik. Lurus-lurus tabung. Bahasa halusnya. Yang lebih kasarnya bodoh. Jadi kalau tidak punya bakat di situ tidak usah, karena nanti hanya akan menjadi kambing hitam. Dan ketika politik Islam kalah, orang tidak menyalahkan dia, tapi yang disalahkan adalah Islamnya. Tengok tuh, gagal kan politik Islam? Kan udah aku kasih tahu dari dulu Islam itu nggak ada politik. Padahal yang salah tuh personnya itu. Jadi kalau punya kepribadian seperti Abu Musa al-Ash'ari, nggak usah masuk politik. Tapi kalau punya kepribadian seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, nah ini orang-orang yang ahli siasah, maka silakan berpolitik. Coba kita mengukur bayang-bayang, berkaca diri. Aku ini, apakah Abu Hurairah, apakah Umar bin Khattab, atau Abdullah bin Umar? Karena ketika Umar bin Khattab meninggal, itu sahabat-sahabat mau mengangkat Abdullah bin Umar untuk menggantikan ayahnya. Kata Abdullah bin Umar, aku tak ada darah di situ. Makanya Abdullah bin Umar fokus ngajar hadis aja. Karena memang bakat dia di menghafal hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang menyampaikan itu memang Allah sudah bagi-bagi. Ini ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada Zaid bin Sabit. Ini memang tugas dia untuk menjaga keilmuan. Tapi ada orang-orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Tolhah, Zubair, Amr bin As.
Ini memang orang-orang berdarah politik. Jadi itulah pentingnya kita melihat darah anak kita ini kemana. Dari kecil anak saya ini Pak Ustadz sudah nampak jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS. Ini berbakat, ini masukkan dia ke Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Itu kan umum konvensional. IAIN berubah menjadi UIN. Di dalamnya ada satu fakultas namanya Fakultas Syariah. Di dalam Fakultas Syariah itu ada satu jurusan prodi, program studi namanya siasah. Dan ada satu prodi namanya muamalah. Ada satu prodi namanya ahwal syahsiyah. Ahwal syahsiyah apa? Hukum pernikahan. Jadi Pak Kuah. Ada satu prodi namanya muamalah. Apa itu? Ekonomi Islam. Kerja nanti di Bang Riau Kepri Syariah. Lalu yang jurusan siasah kemana dia? Yang jurusan siasah itu bukan ngajar di pesantren. Yang jurusan siasah itu adalah berpolitik. Kok bisa bersiasah? Enggak. Kenapa kau ambil jurusan ini? Aku lulusnya di situ. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Jadi secara prakteknya ini dipraktekkan sampailah pada pemerintahan. Dan ketika umat Islam sampai ke penjuru dunia, mereka tidak hanya sekedar berdagang. Dulu selalu dikatakan Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Kalimat itu bisa benar, bisa salah, tergantung perspektif cara pandang kita. Sama ketika kita melihat baliho di depan ini. Apa tadi bisik Bang Hardi? Itu yang megang buku menunjukkan orang sedang belajar, kata dia. Itu cara pandang beliau. Tapi kalau saya memandang, yang megang buku adalah guru mengajar. Murid di belakang nengok. Kan bisa. Cara pandang kan berbeda. Bahwa yang datang ke Nusantara adalah pedagang, betul. Tapi pedagang yang independen, tidak bisa didikte. Kenapa dia independen? Karena mapan secara ekonomi. Bagaimana supaya mapan ekonomi? Berdagang. Tapi tidak cukup hanya sekedar dua, dagang dakwah, dagang dakwah, dagang dakwah. Ada peran yang lebih besar. Awalnya datang ke kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat sekarang. Di Mempawah menjadi mufti pengajar agama Islam. Namanya Habib Hussein Al-Gadri. Habib Hussein Al-Gadri punya anak laki-laki namanya Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Gadri. Dialah yang mendirikan Kesultanan Al-Gadriyah. Jadi para habaib itu datang ke Nusantara berpolitik, mendirikan kesultanan. Sampai hari ini makamnya ada, istananya ada, masjidnya ada. Datang lagi seorang dai ke Pulau Sumatera, namanya Habib Usman Shahabuddin. Ganteng. Habib kan memang ganteng, hidung mancung, putih. Ada anak Sultan Siak cantik, namanya Tengku Embong. Nikah dengan anak Tengku Embong. Anak-anak Habib ini menjadi sultan. Itu maka di pangkal nama itu ada gelar Syarif, Sayyid, perempuan Syarifah, Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim II. Namanya diabadikan jadi jalan, namanya diabadikan jadi UIN, namanya diabadikan jadi airport. Sultan Syarif Kasim II diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nama Sultan Syarif Kasim II sebagai nama airport sudah tepat. Karena dulu nama airportnya Airport Simpang 3, seperti pangkalan becak saja, kata Gus Dur. Untuk mengabadikan. Jadi para ulama, cobalah tengok ulama-ulama dari mulai awal-awal. Paling tua kerajaan Aceh, nama rajanya Miraselu. Berubah namanya jadi Malikul Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Susah orang kita nyebut Al-Malikus Saleh. Siapa? Malikul Saleh. Ditulis di batu nisan 1297. Artinya apa? Abad kedua, abad ketiga, 12, 13 orang Sumatera sudah punya kerajaan. Apa mungkin masuk akal ujuk-ujuk kata orang Jawa tiba-tiba berdiri kerajaan tanpa ada masyarakat yang ngerti tentang Islam? Enggak. Dakwah melalui pesisir, datang ke pantai Samudra Pasai, Aceh, Sumatera, lalu kemudian berdakwah. Setelah Islam kuat, tidak cukup hanya sekedar
berakidah. Ini sekarang orang berpikir agama hanyalah urusan personal aku dengan Tuhan. Tidak ada intervensi agama terhadap negara. Ini yang disebut dengan sekuler. Sekuler itu agama hanya mengatur personal manusia dengan Tuhan. Puncaknya adalah agama hanya mengatur diri saja. Ujung-ujungnya diri pun tidak perlu diatur agama. Berawal dari sekuler, berakhir dengan ateis. Karena tidak bertuhan. Ujung daripada orang sekuler adalah agama itu hanya sekedar seremonial aja. Puasa orang puasa dia, buka puasa orang buka puasa dia. Orang berbuka karena puasa, dia bukanya aja. Hari raya orang hari raya dia. Lebih dulu pula dia hari raya lagi daripada orang yang puasa. Lebih dulu pula dia beli baju baru daripada orang yang puasa. Karena agama hanyalah celebration, party, pesta-pesta. Islam tidak demikian. Islam adalah sekelompok aturan yang mesti dilaksanakan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu politik Islam itu hanya teori saja, pergilah kalian sejauh mata memandang. Dari mulai atas Aceh, turun ke bawah Kesultanan Langkat, turun ke bawah Kesultanan Delhi, turun ke bawah Kesultanan Serdang, turun ke bawah Kesultanan Asahan, turun ke bawah Kesultanan Siak, turun ke bawah Kesultanan Pelelawan, pergi ke samping Kesultanan Riau Lingga, turun ke bawah Kesultanan Jambi, turun ke bawah Kesultanan Indragiri di atas, turun ke bawah Kesultanan Palembang, turun ke bawah sampai masuk ke Jawa Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung lah hebat-hebatnya hukum Islam. Ketika itu di emperan masjid itu diadakan habis sholat Jumat, Hakim Agung menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. Datang Belanda, dia buang hukum Islam ini, dia kebiri, dia sunat, dia potong, sehingga hukum Islam hanya mengatur tolak cerai bagi harta warisan. Jadi yang diwarisi itu bukan hukum yang ditetapkan oleh Sultan Agung, tapi yang diwarisi oleh Belanda. Belandanya memang pergi, tapi warisannya tinggal. Yang ditinggalkan Belanda itu apa? Ya itulah dia hukum perkawinan. Adapun yang lain, hukum Islam, kata dia, kalian orang Islam hanya hukum perkawinan sama warisannya aja lah untuk kalian. Adapun hukum yang lain, pakai hukum kami. Itu yang dikatakan Belanda. Kalian hanya beragama, ngurus masjid, zikir, sholat. Adapun tanah kalian, kami yang menggarap. Adapun laut kalian, kami yang menggarap. Sekuler. Sedangkan Islam mengatur. Tanah diurus, ihyaul mawat namanya. Penyiraman tanaman, musaqat namanya. Bagi hasil, mudharabah namanya. Bagi untung, murabahah. Ini semua diatur dalam fikih muamalat. Tapi ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kepemimpinan Islam. Itu teorinya di Nusantara. Nah, bagian yang ketiga adalah bagaimana kekinian. Apakah tujuan dari pembahasan kita ini ingin mengangkat sultan baru bernama Sultan Hardihut? Kalau begitu kita bisa ditangkap subversif seperti yang dialami Buya Hamka, fitnah karena menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Subversif. Buya Hamka difitnah masuk penjara gara-gara itu. Karena dianggap ingin menggulingkan anti NKRI. Kita tetap tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dulu nenek moyang kita, founding father, pendiri bangsa ini sudah sepakat untuk mundur selangkah demi maju selangkah menjaga persatuan. Itulah dia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apakah dengan itu lalu kita tidak bisa berpolitik Islam, memperjuangkan nilai-nilai Islam? Bisa. Melalui apa? Perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanun. Yang memperjuangkan peraturan daerah itu siapa? Anggota legislatif. Yang milih anggota legislatif itu siapa? Masyarakat. Kenapa masyarakat tidak memilih? Pertanyaan besar. Karena tidak ada salam tempelnya di pagi pencoblosan. Sehingga setelah jam 12 masyarakat itu datang minta maaf ke kawan saya yang mencaleg. Maafkan saya Ustaz, maafkan saya. Apa salah kau? Tadi tak ku coblos Ustaz. Istikharahku rusak gara-gara serangan fajar tadi Pak Ustaz. Jadi kalau begitu tugas kita menyadarkan masyarakat, ambil uangnya, jangan pilih orangnya.
supaya dia cerdas. Kalau dia disumpah, ya tak apa-apa. Kalau kau nanti dituntut diambil fotokopi, jangan mau ditakut-takuti orang, supaya masyarakat ini cerdas. Itu makanya orang marah sama saya. Kenapa? Karena saya ceramah menyinggung politik. Itu bisa dibaca di komen-komen di YouTube, di Instagram. Ustadz jangan lagi cerita politik. Tak tahan kami Pak Ustadz. Jadi jamaah pun tak tahan menengok saya dihina-hina karena masalah politik ini. Saya bilang, kalau kalian tak tahan tak apa-apa. Memang urusan politik ini berat, biar aku aja. Tapi saya tidak berpolitik praktis. Itu yang membuat pengamat-pengamat, musuh-musuh, haters itu bingung. Ini orang tidak berpolitik, tapi dia mendukung orang untuk duduk di politik. Karena kalau saya terjebak dalam satu partai, orang mudah mengklaim saya. Saya tidak pernah mencalonkan diri. Andailah saya mencalonkan diri, mengatakan saya ingin menjadi anggota DPR RI, orang langsung, oh ingin dapat tunjangan, ingin dapat mobil dinas. Saya tidak pernah. Tapi kalau ada orang baik, saya support, saya ajak masyarakat, pilih orang. Itulah orang tak setuju. Ustadz jangan urus masalah ini. Ustadz tablik akbar aja, Ustadz ceramah aja. Dia ingin memposisikan saya pada zona aman. Ustadz kalau tidak singgung ini, orang tidak akan marah sama Ustadz. Ustadz nanti datang ceramah, habis itu pulang, selesai, foto-foto, ketawa, ceramahnya setengah jam, fotonya sejam setengah. Paling enak. Tapi saya tidak mendapatkan kepuasan di situ. Saya mesti mendudukkan orang ini di DPRD kabupaten. Orang ini layak untuk duduk di PRRI. Orang ini layak untuk duduk di DPD. Ustadz dapat apa? Tak ada apa-apa. Caci maki, sumpah serapah. Apakah orang-orang yang Ustadz support, Ustadz endorse itu ada beri apa-apa sama Ustadz? Tak ada. Dan kalau saya datang ke daerahnya, saya tidak minta. Bahkan ada orang yang tak saya kasih nomor saya. Kenapa? Karena nanti kalau dia ada nomor saya, dia akan dipersulit. Kau udah duduk di situ, cukup perjuangkan. Bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam, membantu pondok pesantren melalui politik. Karena kalau saya kan susah. Saya datang ceramah di satu kota. Marilah kita bangun rumah Quran. Akhirnya ditebarlah kota. Salatullah, salamullah. Masuk duit 2.000 perak. Tapi kalau wali kotanya didukung, bupatinya didukung, gubernurnya didukung, duduk dia, mudah dia dengan tanda tangan APBD, dibangkitkannya zakat, tanda tangan. Saya membuat program pengentasan buta huruf Al-Quran. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak ada ijazah MDA. Anak-anak wajib masuk MDA, maka terterimalah alumni UIN untuk jadi guru MDA. Berlomba-lomba lah masyarakat mewakafkan tanahnya. Untuk apa? Untuk buat rumah Quran. Program satu kelurahan, satu rumah Quran. Gaji guru dari mana? Dari Basnas. Siapa yang ngangkat Basnas? Kalau tingkat provinsi gubernur. Gubernurnya punya hubungan. Kenapa? Karena masing-masing ingin mengangkat harkat martabat Islam. Dakwah melalui kekuasaan lebih ringan. Itu maka Wali Songo mensupport Sultan Demak. Itu mengapa para habaib mensupport dakwah para sultan. Pergilah kita ke Pulau Penyengat, kita tengok makam sultan, tapi di situ juga ada makam Mufti Habib Syekh As-Saqaf. Jadi mereka mendekat dengan kekuasaan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menolong umat. Tapi ketika ustadz, ulama, tokoh masyarakat yang bermain politik dan ketahuan untuk kepentingan pribadi, itulah nanti umat kena penyakit namanya ustadz traumatic syndrome. Aku tobat, aku nengok ulah ustadz. Oleh Ustadz Somad itu nanti ujung-ujungnya politik masuk juga banyak. Maka bolak-balik saya katakan di ceramah, aku tidak akan berpolitik tapi aku mensupport. Tapi kalau ada ustadz berbakat dia di bidang politik, bersiasat dia, ada darah Amr bin As dalam dirinya, maka dia diam melihat orang pengkhianat mencalonkan diri, maka dia ikut berkhianat. Jadi kalau ada di antara ustadz yang berbakat, maka duduklah, dipersiapkanlah dari 2022, 2023, mendaftar 2023, mencoblos 2024. Nanti saya kirimkan videonya. Masyarakat Batam coblos nomor sekian untuk DPRD. Menang alhamdulillah, tak menang saya tak tanggung jawab.
Itu bagian dari usaha dan ikhtiar kita. Habis waktu 30 menit. Sebelum di stop Bang Hardi, nampak malu kita nanti direkam orang.